Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ba'du. Alhamdulillah wasyukurillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia taufik hidayah serta ilahnya sehingga di siang ini perdana kuliah ini bisa bertemu walaupun tidak tatap muka. Namun tidak mengurangi khidmah kita untuk senantiasa belajar, terutama pelajaran yaitu tahsinul Quran. Teman-teman sekalian, sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam perkuliahan daring ini, pertama tolong kalian mengisi absen dulu. Setelah itu baru kita akan mulai dengan materi. Untuk pertemuan kali ini, materi tahsinul Quran ini adalah hanya Bapak memberikan mukadimah sedikit, ya, di mana materi ini pada hakikatnya adalah bagaimana cara membaca Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang berlaku. Oleh karena itu, nanti saudara-saudara sekalian lebih banyak untuk mempelajari tajwidnya ya daripada yang lainnya, walaupun yang lainnya itu sifatnya hanya pelengkap. Nah, dan nanti selanjutnya nanti akan Bapak kasih silabus dan pokok-pokok inti materi yang harus kalian catat dan kalian pelajari. Untuk selanjutnya nanti kita akan pelajari secara bersama-sama. Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tahsin Quran. Apa yang dimaksud dengan tahsin Quran? Apa yang dimaksud dengan tahsin Quran? Tahsin dalam bahasa Arab adalah yang berarti memperbaiki, meningkatkan atau memperkaya. Tahsin menurut bahasa berasal dari hasana yuhasinu yang artinya membaguskan. Kata ini sering digunakan sebagai sinonim dari kata tajwid yang berasal dari jawada yujawidu apabila ditinjau dari segi bahasa. Apa yang dimaksud dengan tahsin atau tahfidz? Lebih dekat dengan tartil, tajwid, tilawah, tahfidz, tahsin yang disebut, dan tadabur disebut dengan 6T. Secara bahasa, kata tahsin artinya memperbaiki atau menghiasi atau membaguskan atau memperindah atau membuat lebih baik dari semula. Lalu kata tilawah artinya membaca atau bacaan. Mengapa kita harus belajar tahsin? Tahsin tilawah Al-Quran itu memperbaiki atau memperindah bacaan Al-Quran. Kita hingga tahsin tilawah Al-Quran itu memperbaiki atau memperindah bacaan Al-Quran kita sehingga bacaan kita sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW, yakni mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memenuhi sifatnya dan memperbaiki dan memperhatikan hukum bacaannya, atau dengan kata lain memperindah bacaan agar sesuai dengan tajwid. Apa manfaatnya belajar tahsinul Quran? Tahsinul Quran atau memperbaiki bacaan Al-Quran adalah indikasi dari keimanan dari seorang muslim. Seorang muslim yang tidak berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, maka keimanannya terhadap Al-Quran sebagai kitabullah patut diragukan. Karena bacaan yang bagus adalah cerminan rasa keyakinan kepada wahyu ilahi. Mohon maaf, ada gangguan dari alam gaib sebentar. Bagaimana cara membaca Al-Quran? Ada 8 cara membaca Al-Quran untuk pemula dan dengan benar. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu adalah pengenalan dasar hukum huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua, mengenal tanda baca atau harakat. Yang ketiga, mengenal bacaan tajwid Al-Quran. Yang keempat, belajar secara sungguh-sungguh dan rajin. Kemudian mengetahui isyarat tanda baca. Yang keenam, latihan atau praktik membaca Al-Quran. Yang ketujuh, menyiapkan waktu khusus untuk belajar membaca Al-Quran. Dan yang kedelapan, mencari guru yang benar-benar mahir dalam membaca Al-Quran. Teman-teman sekalian, materi yang akan kita pelajari ini sebenarnya materi bagaimana Anda mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak usia dini, ya.
Jadi jangan merasa rendah, karena memang tujuannya adalah bagaimana Anda mengajarkan ke anak usia dini. Jadi kalau belajar Iqra lagi dan sebagainya, jangan merasa rendah diri, karena ini adalah memang sesuai dengan umur anak usia dini. Seperti pengenalan dasar huruf hijaiyah, ya, sebagaimana yang kita ketahui, situ ada beberapa huruf hijaiyah yang harus benar-benar diperhatikan tentang makharijul hurufnya, ya, seperti alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, za, ra, zai, sin, shin, shod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf, ain, ghain, fa, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, iya. Ke-29 huruf tersebut masing-masing dapat diberi tanda tambahan seperti fathah, kasrah, dhammah, tasydid dan lain sebagainya agar dapat dengan mudah dibaca. Dan beberapa tanda baca dalam huruf hijaiyah yaitu sebagaimana tertera dalam tabel. Itu nanti Anda sendiri bisa memberikan tabel itu, di mana fathah hurufnya seperti apa, kasrah tandanya seperti asa, dhammah juga seperti apa. Dan karena ini mata kuliah pengantar, langsung aja kepada apa manfaat belajar tahsinul Quran. Tahsinul Quran atau memperbaiki bacaan Al-Quran adalah indikasi dari keimanan seorang muslim yang tidak berusaha untuk memperbaiki bacaan Qurannya, maka keimanannya terhadap Al-Quran sebagai kitabullah patut diragukan, karena bacaan yang bagus adalah cerminan rasa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kesalahan yang ada dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, ketidakkonsistenan dalam membaca huruf yang memiliki tanda panjang. Di dalam Al-Quran, jika ada huruf yang memiliki tanda panjang disebut dengan mad tabi'i. Untuk mengatasi kesalahan tersebut, Anda harus memahami kaidah di bawah ini. Seperti jika ada huruf yang bertemu dengan alif, ya, waw mati dan ya mati, maka bacaannya harus 2 harakat, tidak kurang dan tidak lebih. Selain 2 harakat, ada pula membaca panjang yang bersifat pilihan, yaitu antara 2, 4 atau 5 harakat. Hal tersebut berlaku untuk mad zaid. Kemudian kesalahan yang selanjutnya adalah ketidakseimbangan dalam membaca gunnah atau dengung. Adapun jika Anda bertemu dengan huruf nun tasydid, nun sukun atau tanwin, dan juga mim sukun, maka dibacanya dengung atau gunnah. Membacanya tidak tergesa-gesa. Bacaan gunnah harus didengungkan dan tahan dalam 3 ketukan. Bacaan gunnah yang baik adalah dengan melibatkan rongga hidung. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah pengucapan vokal yang tidak sempurna. Adapun sebab-sebab vokal tidak sempurna dikarenakan oleh 1, belum memahami kaidah makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan gaya dan pembacaan yang dibuat-buat, lebay, dan juga tidak membuka bibir dan mulut dengan sempurna. Selanjutnya, karena terpengaruh oleh karakter suara yang keras, tinggi, atau rendah. Kemudian juga kesalahan yang lainnya adalah memantulkan huruf sukun selain qalqalah. Ketika ada huruf sukun, rata-rata yang tidak terbiasa membaca Al-Quran akan refleks memantulkan huruf yang seharusnya tidak dipantulkan. Adapun huruf yang dipantulkan adalah milik qalqalah. Huruf yang termasuk qalqalah dalam arti boleh dipantulkan adalah huruf ba, ja, da, to atau qaf atau disebut baju di toko. Seperti kita sering mendengar ada huruf yang harusnya tidak qalqalah tapi dibaca qalqalah. Ya, contoh sering kita dengar orang membaca surat Fatihah pas kalimat Shiratal mustaqim. Nah, itu kan bukan waktunya untuk dikolkolahkan, ya.
cukup siratal mustaqim, tidak usah membaca siratal mustaqim. Nah, itu udah nggak benar. Adapun pokok-pokok ilmu tajwid ya tergantung kepada tempat keluarnya huruf yang disebut dengan makharijul huruf. Menurut Syekh Ibnu Jarzi ada 17, kemudian diringkas menjadi 5, antara lain sebagai berikut. 1. Yang disebut dengan jaub, lubang tenggorokan dan mulut. Nah, ini juga ada huruf-huruf tertentu yang harus diletakkan, disuarakan di sini. Yang kedua namanya huruf khalqi, yaitu khalqi artinya tenggorokan. Ada juga lisan, huruf-huruf yang harus berada disuarakan di lisan saja. Ada juga huruf yang berada di tempat syafatain, itu harus berada diucapkan oleh kedua bibir. Kemudian juga ada khaisum, yaitu pangkal hidung. Nah, demikian kuliah pengantar tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.